3. Roma yang mendengar itu langsung merasakan kekhawatiran. Terlebih lagi suara itu seperti ancaman yang begitu mengerikan. Karena kejadian itu, Roma pun membatalkan niatnya untuk berwudu dan memilih untuk kembali ke kamar ibunya. Namun tepat saat Roma ingin masuk ke kamar, Pak Suryo datang sambil membawa sebuah tas hitam. Kemungkinan berisi uang hasil penjualan tanah. Alhasil, Romo pun menyambut bapaknya yang baru datang dan menanyakan apa isi dari tas hitam itu. Sesuai dugaan Romo, tas itu berisi uang hasil penjualan tanah. Romo masih heran, bagaimana mungkin ada seorang pengusaha yang membeli tanah kedua orang tuanya, sedangkan tanah yang dimiliki kedua orang tuanya sendiri sangatlah luas. Akhirnya dengan terpaksa Romo pun bertanya kepada bapaknya mengenai siapa pengusaha yang membeli seluruh tanahnya. Pak Surya pun menjawab orang itu adalah Pak Cokro. Pak Cokro merupakan sesama pengusaha kain di daerah Pekalongan. Dahulunya Pak Surya dan Pak Cokro merupakan partner bisnis. Namun karena adanya perselisihan, akhirnya Pak Surya memilih untuk membangun usahanya sendiri bersama dengan istrinya, yaitu Bu Marsina. Sebenarnya Pak Surya sedikit berat untuk menjual seluruh tanahnya kepada Pak Cokro. Hal ini didasarkan dengan sifat Pak Cokro yang seringkali merendahkan orang lain, dan juga seringkali iri terhadap kemajuan yang dimiliki oleh Pak Surya sendiri. Selain Pak Surya menceritakan tentang Pak Cokro, ia juga sempat bercerita tentang jamuan di sana. Pak Surya diberi banyak makanan, padahal jika dipikirkan secara logika, Pak Cokro adalah musuh bisnisnya. Tapi mengapa Pak Cokro sangat royal terhadap Pak Surya? Hari itu Pak Surya benar-benar kelelahan. Romo juga memilih untuk beristirahat di ruang tamu karena mungkin untuk berjaga-jaga apabila ada serangan-serangan aneh lagi. Saat tertidur, Romo bermimpi bahwa kedua kakaknya datang secara bergantian. Yang pertama, Atmojo. Ia datang kepada Romo, namun dengan wajah yang telah melepuh, seperti terkena siraman air panas. Berbeda dengan Karyo, ia datang hampir dengan tubuh yang sangat kurus sambil menggaruk-garuk tubuhnya yang dipenuhi koreng. Romo yang dimimpikan hal itu langsung terbangun. Ia benar-benar ketakutan. Ia membayangkan jika sampai itu benar-benar menyerang seluruh keluarganya. Ketika Romo melihat jam dinding, ternyata sudah jam 9 malam. Ia merasa tidur kali ini sangat cepat, walaupun dirinya sudah tertidur lumayan lama. Romo pun mencoba untuk mengecek kamar ibunya. Ia masih penasaran, apakah ibunya telah bangun. Romo pun mengetuk kamar kedua orang tuanya. "Pak, ini Romo," ucap Romo. Namun dari tadi Romo mengetuk pintu, tak ada jawaban sama sekali dalam kamar kedua orang tuanya. Romo kira bapaknya setengah tertidur pulas. Ia ingat jika bapaknya baru saja menemui Pak Cokro untuk menjual seluruh tanah milik keluarga. Romo pun kembali menuju tempat semula. Namun ketika dirinya kembali duduk, ia terkejut akan lemparan benda padat yang mengarah tepat di depan pintu rumahnya. Karena penasaran, Romo pun membuka pintu rumahnya. Setelah ia membuka pintu, Romo mencium bau busuk bangkai tikus sama hal seperti bangkai tikus yang ia temui di kamar mandi. Dan entah mengapa, pandangan Romo mengarah kepada sebuah benda yang sama seperti ia temui di kamar mandinya. Benda itu adalah sebuah kain putih yang diikat dengan bercak darah yang berada di kain tersebut. Romo pun langsung membuka kain itu. Namun di saat Romo membuka kain itu, ia langsung berteriak kencang karena terkejut dengan isi dari kain itu. Ternyata kain itu berisi bangkai tikus yang sama lengkap dengan 3 paku karat. Romo pun langsung melempar kain itu ke arah halaman depan rumahnya. Di saat Romo melempar kain itu, ia melihat seorang pria misterius sedang berdiri di seberang jalan dengan beberapa sosok pocong yang sudah ada di belakang pria tersebut. "Sopo kue?" teriak Romo dengan tanda ketakutan. Romo secara diam-diam bergerak mundur untuk memasuki rumahnya. Ia tahu jika pria tersebut adalah orang yang mengirimkan santet kepada keluarga Romo. Anehnya saat Romo sedang berada di pintu rumah, pria misterius itu tidak menyerang Romo. Dengan begitu, Romo pun bisa masuk ke dalam kamarnya dengan tenang. Ia kemudian menutup pintu dan mengunci rapat-rapat. Belum cukup sampai di situ, tubuh Romo bergetar hebat. Ia masih teringat sosok pocong yang berada di belakang pria tersebut. Namun kali ini ia merasakan kehadiran pocong-pocong yang sudah berada di dekatnya. Akhirnya pun ia memutuskan untuk menatap kembali ke arah jendela pintu rumahnya. Setelah melihat ke arah jendela, Romo melihat ada beberapa bayangan hitam yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya sambil membunyikan suara aneh seperti tikus. Bunyinya seperti ini.
Romo sangat yakin yang berdiri di depan rumahnya adalah pocong-pocong yang mengikuti pria misterius itu. Romo akhirnya berteriak-teriak, "Kalian mau apa? Kalian kenapa ganggu keluargaku? Keluargaku salah apa?" teriak Romo. Teriakan Romo ini membuat bapaknya, yaitu Pak Suryo, terbangun. Ia kemudian membuka pintu kamarnya dan melihat Romo sedang berduduk di lantai sambil menangis-nangis, sembari menundukkan wajahnya ke bawah. "Kamu kenapa, nak?" tanya Pak Suryo. Romo kemudian menunjukkan jari telunjuk ke arah jendela rumah. "Ada apa?" tanya Pak Suryo. Romo mengangkat wajahnya dan melihat ke arah jendela. "Loh, Pak, mereka mana?" tanya Romo. "Mereka siapa?" "Mereka, Pak. Mereka menyerang Ibu. Pria misterius dan pocong-pocong itu. Mereka mana, Pak?" Pak Suryo segera menenangkan Romo dan menyuruhnya untuk membaca istighfar. "Kamu pasti mimpi buruk," ucap Pak Suryo. Kemudian Romo menjelaskan cerita awal bagaimana ia bisa melihat pocong-pocong yang sudah ada di depan rumahnya. Setelah Pak Suryo mendengarkan cerita Romo, ia kemudian teringat akan seorang yang berada di rumah Pak Cokro. Orang itu bernama Darmain. Ia merupakan seorang perantau yang bekerja bersama Pak Cokro yang berasal dari daerah Banyuwangi. Pak Surya juga agak terkejut ketika Romo menceritakan tentang Paku Karat. Ia menyadari bahwa biasanya yang serangan benda itu memiliki 5 paku. Namun mengapakah ini hanya 3 paku? Semenjak saat itu Pak Surya yakin jika Pak Cokro adalah orang di balik penyerangan ini. Namun ia belum menemukan bukti terkait penyerangan tersebut. Akhirnya Pak Surya menyuruh Romo untuk tidur kembali, karena esok hari keluarganya akan menuju ke sebuah tempat pengobatan untuk mengangkat sisa-sisa santet yang masih berada di perut ibunya. Hari keempat penyerangan santet. Di hari keempat, tujuan mereka adalah menuju sebuah pengobatan alternatif yang konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Akhirnya mereka berempat, yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Mbak Cungkir, dan Romo, berangkat menuju ke daerah utara Pekalongan. Di sana mereka menuju ke sebuah tempat di mana ada seorang yang terkenal dalam menangani segala macam penyakit, terlebih lagi dalam masalah santet. Alasan mengapa mereka membawa ke Magelang dahulu lalu menuju ke Pekalongan Utara, karena di Magelang sendiri Mbak Cungkir yakin bahwa Ki Aung dapat menyembuhkan Bu Marsina. Namun faktanya tidak sesuai harapan. Alhasil mereka pun menuju ke Pekalongan Utara. Sesampainya di tempat yang dituju, Mbak Cungkir bertemu dengan seorang yang dimaksud. Ia kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Namun hal yang serupa pun terjadi. Orang itu tidak bisa menyembuhkan perut Bu Marsina, serta sisa-sisa santet yang masih ada di dalam perutnya. Pengobatan kedua Bu Marsina pun gagal. Mereka kembali lagi ke rumah dengan perasaan kecewa. Sesampainya di rumah, Bu Marsina dibawa ke dalam kamarnya lagi. Pak Surya merasa bahwa segala usahanya telah sia-sia, tak berujung. Namun Mbak Cungkir tak hilang harapan. Ia kembali merekomendasikan ke sebuah tempat lagi. Akan tetapi Pak Surya menolaknya. Pak Surya rasa bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu keajaiban yang terjadi pada Bu Marsina itu sendiri. Karena penolakan tersebut, akhirnya Mbak Cungkil kembali lagi ke rumahnya. Pak Surya sudah diambang rasa putus asa, melihat kondisi istrinya yang tidak membaik. Perut Bu Marsina mulai sedikit membengkak kembali. Wajahnya makin pucat dan tubuhnya semakin kurus. Ia seperti melihat nyawa Bu Marsina sedang ditarik ulur. Tepat di jam 4 sore, Bu Marsina mengalami kejang-kejang. Pak Surya dan Romo segera membawa Bu Marsina ke sebuah rumah sakit. Namun sayang nyawanya Bu Marsina tidak bisa tertolong. Ia mengembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi yang mengenaskan. Kematian Bu Marsina membuat warga di sekitar rumahnya menjadi geger. Mbak Jungkir tidak percaya bahwa Bu Marsina sendiri akan menjadi korban pertama dari penyerangan santet itu. Rumah Pak Suryo pun meramaikan warga. Banyak warga yang bertakziah ke rumah Pak Suryo, dan salah satunya adalah Cokro bersama dengan Darmain. Pak Cokro dan Darmain mengucapkan rasa berbela-sungkawa kepada Pak Suryo. Ada yang aneh ketika Pak Cokro Darmain memulai memasuki rumah Pak Suryo. Salah satu anak warga yang ikut dalam takziah itu tiba-tiba nangis saat ia melihat sesuatu di belakang tubuh Darmain. Anak kecil itu menjerit ketakutan hingga membuat suasana haru di rumah Pak Suryo menjadi kacau. Ia berteriak, "Bu, ono beis, ono beis. Bu, ada setan," teriak anak kecil itu sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah tubuh Darmain.
Ibu dari anak itu langsung membawa anaknya keluar dari rumah Pak Suryo. Romo yang melihat anak kecil menjerit katakan itu semakin yakin jika Darmain adalah pria yang misterius yang mendatangi rumahnya pada malam itu. Sebelum pemakaman dilakukan, Pak Suryo masih menunggu seseorang. Ia masih menunggu anak-anaknya yang masih berada di perantauan, yaitu Atmojo dan juga Karyo. Dan benar saja, Atmojo dan Karyo pulang ke rumah. Keduanya lalu menangis dan tidak percaya bahwa ibunya telah lebih dulu meninggal dunia. Hari itu adalah hari paling menyakitkan bagi keluarga Pak Suryo serta anak-anaknya. Ia bukan saja tak bisa menerima takdir yang telah ditetapkan, namun cara kematian ibunya yang tak wajar membuat mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah pemakaman Ibu Marsina telah usai, mereka kembali ke rumah. Pak Suryo ingat akan perkataan Mbak Jungkir, kalau anak-anaknya akan datang ke rumah dan memang benar. Tepat di saat Ibu Marsina meninggal dunia, Atmojo dan juga Karyo pulang ke rumah. Akhirnya Pak Suryo menanyakan kepada Atmojo dan Karyo mengenai bisnisnya di perantauan. Yang pertama Atmojo. Atmojo mengatakan bahwa bisnisnya berada di Jakarta sudah diambang kehancuran. Ia tak tahu harus bagaimana, karena sudah beberapa hari omset pendapatnya sangat menurun. Kala itu, ia juga sempat menjelaskan kalau beberapa karyawannya banyak yang resign karena seringkali diganggu oleh sosok pocong yang berada di tempat kerjanya. Sama halnya dengan Karyo. Ia juga mengalami hal yang serupa, namun lebih parah. Toko Karyo mengalami musibah kemalingan dan menyebabkan kerugian besar, hingga membuat seluruh karyawannya menuntut pesangon mereka masing-masing. Pak Surya mendengar hal itu tak kuasa meneteskan air mata. Ia tak tahu ujian apa lagi yang akan dirasakan hari-hari ini. Pak Jungkir menyarankan agar Pak Surya segera pindah rumah karena kemungkinan besar gangguan-gangguan seperti itu akan kembali datang. Namun bukannya memikirkan bagaimana cara bisa selamat, justru Pak Surya memikirkan bagaimana ia bisa mengambil kembali tanahnya yang telah ia jual kepada Pak Cokro. Menurut Pak Suryo, Pak Cokro sengaja melakukannya agar ia bisa merenggut seluruh harta miliknya, serta kebahagiaan yang sedang ia rasakan. Malam harinya tepat pukul 10 malam, Atmojo terbangun. Ia terbangun seperti orang mengigau dan berjalan menuju ke arah dapur. Atmojo mengambil air dan memasukkannya ke dalam panci besar. Atmojo kemudian menyalakan kompor dan memasak air hingga mendidih. Romo yang saat itu tidur di sebelah Atmojo tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu dari dapur. Ia juga sempat terkejut manakala Atmojo sudah tidak berada di sebelahnya. Akhirnya, Romo pun mengecek ke arah dapur. Sesampainya di dapur, Romo melihat kakaknya yaitu Atmojo sedang berdiri di depan panci besar, bersih air yang sudah mendidih. Romo mengira kalau kakaknya ingin mandi dengan menggunakan air tersebut. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan cepat. Atmojo mengambil panci besar berisi air panas dan membalikkannya ke tubuhnya sambil mengatakan, "Doen, kowe bakal mati kabeh. Lihatlah, kalian akan mati semua." "Mas, kowe arep opo? Mas, kamu mau apa?" teriak Atmojo. Teriakan Atmojo ini membuat Pak Suryo dan juga Karyo terbangun. Mereka berdua buru-buru menuju ke arah dapur dan melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Atmojo pun langsung menyiramkan air mendidih itu ke seluruh tubuhnya, hingga membuat kulit-kulitnya melepuh dan dia meninggal dunia saat itu juga. Malam itu rumah Pak Suryo kembali ramai dengan warga. Belum juga kering tanah kuburan Bu Marsina, kini Atmojo menyusul ibunya yang baru saja meninggal dunia. Kematian Atmojo membuat para warga ketakutan. Pasalnya dalam satu hari, berturut-turut dua orang anggota keluarga Pak Suryo meninggal dengan cara yang mengenaskan. Mbak Cungkir datang ke rumah Pak Suryo, lalu meminta kepada Pak Suryo untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Suryo menceritakan kematian Bu Marsina dan Atmojo ada hubungannya dengan kiriman kain berisi bangkai tikus dan juga paku karat yang ditemukan Romo di malam ketiga. Anehnya, paku yang berada di kain tersebut hanya berjumlah 3 saja, berbeda di saat hari-hari sebelumnya. Mbak Jungkir datang ke rumah Pak Suryo, lalu ia meminta kepada Pak Suryo untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Suryo menceritakan kematian Bu Marsina dan Atmojo ada hubungannya dengan kiriman kain bersih bangkai tikus dan juga paku karat yang ditemukan Romo di malam ketiga. Anehnya paku yang berada di kain tersebut hanya berjumlah 3 saja, berbeda di saat hari-hari sebelumnya. Biasanya paku itu berisi 5. Mbak Jungkir pun menjelaskan bahwa 3 paku karat itu berarti Karyo, Romo, juga Pak Suryo.
Artinya, dua pelaku yang hilang adalah Bu Marsina dan Atmojo, yang telah dulu meninggal dunia. Kematian Atmojo pun dan Bu Marsina masih menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga Pak Suryo. Pasalnya santet itu menyerang secara terus-menerus kepada keluarga Pak Suryo dalam satu hari penuh. Saat di mana rumah mereka penuh dengan rasa duka, Mbak Cungkir menyarankan agar Pak Suryo dan yang lainnya segera meninggalkan rumah tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa santet itu masih berada di sekitaran rumah, yang artinya seluruh ruangan yang berada di rumah Pak Suryo telah dipenuhi oleh santet tersebut. Terlebih lagi dengan kondisi rumah yang sudah menjadi target, maka bisa dipastikan serangan-serangan berikutnya akan terjadi. Hari kelima penyerangan santet. Sudah hari kelima semenjak penyerangan santet berlangsung. Kini keluarga Pak Suryo hanya tersisa 3 anggota keluarga saja, yaitu Pak Suryo, Karyo, dan Romo. Ketiganya masih mendiami rumah dan bingung apa yang harus dilakukan. Pilihannya ada dua, menjual rumah yang sudah penuh dengan santet atau kabur dari rumah tersebut. Berbagai pilihan pun ditentukan kepada Karyo dan juga Romo. Karyo sendiri ia memiliki sebuah pandangan bahwa dirinya akan kembali ke Surabaya untuk melanjutkan bisnis dengan sisa harta yang ia miliki. Keinginan Karyo pun disetujui oleh Pak Suryo. Sedangkan Romo sendiri ia belum tahu dengan pilihan. Dia masih belum tahu arah kemana selanjutnya kakinya akan melangkah. Dengan dua kematian berada di hadapannya, membuat Romo merasa trauma berat. Dia seperti tak lagi merasa gairah untuk melanjutkan hidup kembali. Dia bahkan masih teringat dengan kematian kakaknya yaitu Atmojo. Kematian kakaknya mirip seperti apa yang dimimpikannya baru-baru ini. Mas, Mas Karyo yakin mau pergi ke Surabaya? Tanya Romo. Tak ada pilihan lagi, Mo. Kematian ibu dan Mas Atmojo membuktikan bahwa kita harus keluar dari rumah ini. Jelas Karyo. Itu bukan jalan keluar, Mas. Kita gak akan bisa lari kemanapun. Santet itu memang telah menarget kita semua. Jelas Romo. Apa maksud kamu, Mo? Karyo yang mendengar penjelasan Romo sedikit agak kesal. Tampaknya Romo mengetahui sesuatu di balik santet dengan keluarganya. Kamu tadi bilang apa, Mo? Kamu pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang santet ini, kan? Tanya Karyo. Mimpi itu, Mas, ucap Romo. Mimpi apa? Mimpi Mas Atmojo dan Mas Karyo. Aku bermimpi Mas Atmojo dan Mas Karyo datang dengan membawa tanda kematiannya masing-masing. Jelas Romo. Pak Suryo masih belum percaya mengenai apa yang dikatakan Romo, mengenai tanda kematian yang akan terjadi pada Karyo dan juga Atmojo. Katakan, Mo, kamu mimpi apa? Tanya Pak Suryo. Romo pun menjelaskan bahwa dirinya bermimpi mengenai keadaan Atmojo dan Karyo ketika dirinya mendatangi rumah. Karyo mendatangi rumah dengan tubuh yang kurus, kering, dan penuh luka seperti koran di sekujur tubuhnya. Sedangkan Atmojo ia mendatangi rumah dengan kulit wajah dan sekujur tubuh telah mengupas seperti habis tersiram air panas yang mendidih. Hal ini dibenarkan karena kematian Atmojo sendiri yaitu dengan menyiramkan dirinya dengan menggunakan air panas yang mendidih. Mendengar penjelasan mimpi tersebut, Karyo malah tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa mimpi mampu mewujudkan kenyataan. Ia bahkan berpikir bahwa Romo adalah biang dari kematian ibunya karena membiarkan ibu Marsina sendirian saat berada di dalam kamar sebelum kematiannya. Pak Suryo yang mendengar perdebatan antara kedua anaknya langsung mengharai keduanya. Ia tak ingin keduanya anaknya terpecah belah hanya karena permasalahan santet ini. Jadi Romo, apa saran kamu? Tanya Pak Suryo. Jangan pergi ke Surabaya. Banjur terbilangkan, Kak Santet itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi, jawab Romo. Tapi di saat di Magelang, kita tidak terserang santet, jelas Pak Saryo. Bapak ingat mengenai paku karet yang tiap harinya menghilang. Ketika ibu sakit, paku itu menghilang dua. Itu artinya akan ada dua orang yang terkena serangan santet, yaitu ibu dan juga Mas Atmojo, jelas Romo. Romo terus-menerus menerangkan bahwa santet itu tidak membutuhkan waktu, namun membutuhkan momen yang tepat. Karena waktu bisa berjalan sampai kapanpun, sedangkan momen hanya terjadi dalam satu waktu. Pak Suryo awalnya yakin mendengarkan penjelasan dari Romo. Ia kemudian menyimpulkan satu persatu terkait permasalahan yang ada. Dan memang benar, santet itu sudah ada semenjak jauh-jauh hari sebelum kematian Ibu Marsina. Di saat mereka bertiga sedang membicarakan satu sama lain mengenai arah tujuan selanjutnya, tiba-tiba seorang warga yang biasa bertugas untuk mengubur jenazah datang ke rumah Pak Suryo. Pak, kuburan Bu Marsina, Pak, ucap orang itu. Kenapa dengan kuburan istri saya? Mayatnya hilang.
Tentu saja hal itu membuat Pak Suryo dan kedua anaknya terkejut. Mereka bertiga langsung diarahkan oleh warga itu untuk menuju ke pemakaman. Saat tiba di pemakaman, sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi. Makam Bu Marsina telah dihancurkan, mayatnya sudah hilang tak terbekas, dan yang anehnya tidak ada bekas satupun jejak kaki yang meninggalkan makam Bu Marsina. Pak Surya semakin khawatir. Ia khawatir jika santet itu masih terus berjalan. Kini yang akan dijadikan medianya adalah mayat istrinya sendiri, yaitu Bu Marsina. Hanya saja di dalam ruang makam Bu Marsina terdapat sebuah benda yang dibungkus menggunakan kain putih kemerahan, mirip seperti kiriman yang sering menyerang kepada keluarga Pak Suryo. Pak Suryo pun langsung turun ke bawah ke yang lahat dan mengambil bungkusan itu sambil menutup hidungnya dengan satu tangan. Romo yang melihat bungkusan itu seperti tahu akan apa yang terjadi selanjutnya. Pak, jangan dibuka, ucap Romo. Kenapa? Tanya Pak Suryo. Pak, di dalam bungkusan itu akan ada korban selanjutnya yang diserang santet tersebut. Pak Suryo. Pak Suryo pun masih teringat dengan perkataan Romo mengenai tanda dan kematian korban selanjutnya, yaitu ditentukan dari jumlah baku karat. Terhitung keluarga Pak Suryo ada 5, yaitu Pak Suryo, Komarsina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Beberapa hari lalu, Romo menemukan bungkusan itu, namun dengan jumlah 3 baku karat. Itu artinya 2 dari anggota keluarga Pak Suryo akan meninggal dunia, dan ini dibuktikan dengan tanda itu. Komarsina dan juga Atmojo telah meninggal terlebih dahulu. Karya yang penasaran dengan bungkus itu, ia pun langsung mengambil bungkusan itu dan membukanya, tepat di depan Pak Suryo dan juga Romo. Setelah dibuka, ternyata isinya masih sama, yaitu bangkai tikus, namun jumlah paku karetnya makin berkurang. Jumlah paku karet yang dibungkus itu hanya 1 paku. Itu artinya 2 dari 3 anggota keluarga Pak Suryo akan menjadi korban selanjutnya. Bisa saja Pak Suryo sendiri, Karyo, ataupun Romo. Karyo pun langsung membuang bungkusan itu semua karena bau bangkai tikus yang sudah membusuk. Sedangkan Romo, ia sendiri yang melihat jumlah paku karet itu langsung lemas. Suhu tubuhnya tak bisa lagi menopang rasa ketakutan mengenai serangan berikutnya. Cuma 1 paku, ucap Romo dengan ekspresi yang tak percaya. Kamu kenapa, Mo? Tanya Karyo. Mas, tanya aku kenapa? Tanya Romo dengan nada datar. Itu kan hanya 1 paku, sama bangkai tikus, ucap Karyo. Itu artinya keluarga kita yang hidup hanya 1. 2 orang dari kita bertiga akan mati karena santet itu. Mas paham, teriak Romo. Karyo hanya terdiam, pikiranmu stres, ia berlari ketakutan dan kembali ke rumah. Akhirnya Pak Suryo dan Romo pun langsung menuju rumah Mbak Jungkir untuk dimintai petunjuk arah terhadap masalah itu. Akhirnya Mbak Jungkir pun menjawab, kita tidak bisa lari. Santet itu akan menumpas kita semua. Santet tumpas kalau orang masih berjalan selama kita masih hidup. Dengan kata lain, Mbak Jungkir sudah kehabisan akal. Bagaimana caranya agar santet ini bisa dihentikan? Karena santet ini termasuk tingkat tinggi, kemungkinan santet ini akan berhenti jika targetnya benar-benar terbunuh semua. Peristiwa hilang mayatnya Bu Marsina menggemparkan warga sekitar. Para warga merasa ketakutan karena dari kematian keluarga Pak Suryo sendiri. Semuanya tidak ada yang bisa diterima oleh akal. Dengan kata lain, kematian keluarga Pak Suryo adalah karena santet. Saat tiba di rumah, Pak Suryo dan Romo tengah melihat Karyo sedang siap-siap. Karyo berencana untuk meninggalkan Pekalongan dan akan kembali menuju Surabaya. Dia akan kembali meniti karirnya dengan sisa-sisa hartanya. Keinginan Karyo pun meninggalkan Pekalongan pun sempat dilarang oleh Romo. Pasalnya Romo belum bisa menemukan jalan keluar dalam menghadapi santet ini. Namun Karyo tidak peduli dengan apa yang dikatakan Romo. Karyo tetap bersikukuh untuk meninggalkan Pekalongan. Akhirnya mereka pun berangkat di sore hari untuk menuju ke Surabaya. Sebelum berangkat, Pak Suryo memeriksa seluruh bagian mobil agar perjalanan nanti menuju ke Surabaya dalam keadaan aman. Tidak lupa ia berpamitan kepada Mbak Jungkir untuk mengantarkan Karyo hingga ke Surabaya. Saat Pak Suryo berpamitan ke Mbak Jungkir hanya terdiam. Ia hanya menepuk pundak Pak Suryo sambil mengatakan, ingat, santet itu bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kecuali kepada orang yang terjaga, santet itu tidak bisa menyerang mereka. Pak Suryo hanya tersenyum dan kembali berpamitan kedua kalinya. Mbak Jungkir mulai merasakan gelagat aneh dari Pak Suryo.
Gelagatnya seperti menandakan perpisahan terakhir terhadap diri Pak Suryo. Sesampainya di rumah, Pak Suryo segera menjalankan mesin mobilnya. Dia kembali mengecek satu persatu keadaan mobil untuk kedua kalinya. Karena dirasa seluruh bagian mobil telah aman, akhirnya mereka pun berangkat menuju Surabaya. Pak Suryo menyetir mobil Karyo menempati kursi bagian depan, sedangkan Romo berada di kursi bagian belakang. Awal perjalanan masih lancar, namun ketika dirinya berada di sebuah jalan yang sangat terkenal di daerah Batang, Jawa Tengah, Pak Suryo melihat ada sosok bayangan putih yang melintas ke jalan secara tiba-tiba. Pak Suryo pun kaget melihat itu. Ia sempat menghindar dan mengerem mobil secara mendadak. Namun rem mobil miliknya tiba-tiba belum. Alhasil, Pak Suryo pun langsung menabrak ke kanan jalan hingga mobil itu mengenai pembatas jalan. Mobil itu terseret beberapa meter ke depan jalan hingga bagian depannya rusak parah. Dan akhirnya, Pak Suryo meninggal di tempat dengan luka dan kondisi fisik yang semua hancur berantakan. Berbeda dengan Karyo dan Romo, Karyo mengalami luka berat di sekujur tubuhnya, sedangkan Romo ia hanya terluka di beberapa bagian seperti kepala dan tangan. Karyo dan Romo dibawa ke rumah sakit Batang dan akhirnya dirawat di sana. Mendengar kabar kecelakaan ini, adik dari Pak Suryo yang bernama Bu Sumina akhirnya mengunjungi Karyo dan Romo di rumah sakit Batang, Jawa Tengah. Bu Sumina merupakan adik kandung dari Pak Suryo, yang mana ia adalah nenek dari Wira, penulis ini. Bu Sumina juga sempat melihat kondisi fisik Suryo yang sudah tidak lagi utuh seperti semula. Mengenai keadaan Karyo, dia masih tidak sadarkan diri, sedangkan Romo, dia sudah siuman, hanya saja di bagian kepalanya masih ada luka jahitan. Kematian Pak Suryo membuat Romo kembali bersedih. Ia tidak membayangkan bahwa santet itu habis menyerang keluarganya dan menyisakan dirinya juga Karyo. Pak Suryo dimakamkan di dekat tempat tinggalnya bersama dengan Atmojo dan juga Bu Marsina. Akan tetapi beberapa setelah itu Karyo dikabarkan meninggal dunia karena luka di sekujur tubuhnya yang makin parah. Tubuh Karyo juga kurus kering dan lukanya yang ada di sekujur tubuh Karyo seperti membusuk hingga mengeluarkan bau tidak sedap. Hal ini mirip seperti yang dimimpikan oleh Romo mengenai kematian Karyo yang penuh akan luka di sekujur tubuhnya. Karyo dimakamkan bersama dengan Suryo, Atmojo, dan Bu Marsina. Setelah 1 minggu setelah penyatatan, Romo sudah diperbolehkan untuk pulang. Ia tidak kembali ke rumahnya karena khawatir akan diserang santet berikutnya. Ia pun menginap di rumah Bisumina untuk menyelamatkan keadaan fisik dan mentalnya. Di rumah Busumina, Romo seringkali melamun karena masih belum bisa menerima akan kematian seluruh keluarganya secara cepat. Melihat keadaan seperti ini, Busumina meminta kepada Romo untuk menunjukkan siapa orang yang mampu mengetahui pelaku dari penyerangan santet tersebut. Romo pun menjawab kalau di dekat rumahnya ada orang pintar bernama Mbak Jungkir. Dia sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Akhirnya Busumina pun menuju ke rumah Mbak Jungkir untuk mencari tahu siapa pelaku dan penyerangan santet tersebut. Saat Busumina dan Romo menuju tempat Mbak Jungkir, ternyata sudah banyak warga telah menantikan kehadiran Romo. Mereka mengetahui kedatangan Romo langsung berbondong-bondong memeluk Romo, sembari mendoakan keselamatan untuknya. Romo merasa terharu melihat para warga telah berperan penting untuk menyembuhkan luka mentalnya. Ia juga tak menyangka kalau kedatangannya sudah dinantikan oleh warga. Setelah bertemu dengan para warga, Romo dan Bisumina menuju ke rumah Mbak Jungkir. Saat tiba di rumah Mbak Jungkir, Romo mengetuk pintu dengan perasaan sedih. Ia masih teringat jika Romo adalah orang yang akan selamat dari penyerangan santet tersebut. "Mbah, ini aku Romo," ucap Romo. Saat mendengar Romo, Mbak Jungkir langsung membuka pintu dan terkejut melihat seorang pria dengan beberapa luka di bagian kepalanya sudah berdiri sambil menangis. "Mbah, ini Romo." "Romo, kamu selamat." Romo langsung memeluk Mbak Jungkir karena dia masa tidak memiliki siapapun lagi. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan kedua kakaknya, yaitu Atmojo dan Karyo. Bu Sumina hanya tersenyum melihat momen yang menyedihkan itu. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya seorang anak ditinggalkan kedua orang tuanya dalam waktu yang dekat. Mbak Jungkir pun mempersilahkan keduanya masuk ke dalam rumah. Romo pun bercerita-cerita mengenai awal santet yang menyerang keluarganya hingga tanda-tanda penyerangan akan tiba. Mendengar hal itu,
Bisumina langsung bertanya kepada Mbak Jongkir mengenai siapa pelaku dari penyerangan santet itu. Mbak Jongkir pun mengatakan biasanya si pelaku akan hadir di pemakaman tepat setelah 7 hari kematian korban. Dan Mbak Jongkir telah mengetahui siapa pelaku penyerangan santet tersebut lewat beberapa warga yang pernah melihat 2 orang asing menuju pemakaman Pak Suryo. Dan yang datang ke pemakaman di hari ke-7 kematian Pak Suryo adalah Pak Cokro dan juga Dawermain. Mengetahui hal itu, Bu Sumina akhirnya meminta saran kepada Mbak Jongkir agar terhindar dari santet itu. Mbak Jongkir menyarankan agar rumah Bu Sumina dipagari rumahnya dengan menggunakan pagar gaib. Pagar gaib itu bertujuan untuk menyerap energi jahat yang akan menyerang rumah. Biasanya pagar gaib bisa berupa bambu kuning yang dipasang di depan rumah agar terhindar dari serangan-serangan tersebut. Namun ternyata serangan santet itu telah usai. Beberapa kejadian setelah Romo menceritakan kisah santetnya. Ada beberapa kejadian aneh yang terjadi. Romo menceritakan mengenai serangan santet yang menyerang keluarganya yang disebut dengan nama santet Tembeskeor. Yang pertama, Romo dikabarkan kehilangan kendali fungsi otaknya dan akhirnya menjadi gila tepat setelah menceritakan kisah santetnya. Yang kedua, sedangkan Mbak Jongkir, kabarnya ia juga menjadi gila setelah memberitahu bahwa Pak Cokro dan Daiman adalah pelakunya. Yang ketiga, mengenai Pak Cokro dan Pak Daiman sendiri, sampai sekarang tidak diketahui kabarnya. 4. Ada isu yang mengatakan mereka terkena Tuhannya setelah seringkali mengambil mayat di kuburan untuk dijadikan media santet. Keterangan mengenai Pak Cokro, Daiman, Romo, Mbak Jongkir, dan Bu Sumina. 1. Pak Cokro meninggal dunia tahun 1990, tepat 10 tahun santet itu berlangsung. Sedangkan Daiman, orang yang melakukan santet tersebut, dikabarkan hilang setelah kematian Pak Cokro. Kedua, mengenai Mbak Jongkir, pada tahun 2005, ia meninggal dunia karena sakit. Ketiga, sedangkan Bu Sumina, orang yang merawat Romo, ia meninggal di tahun 2015. Bu Sumina sendiri merupakan nenek kandung dari penulis, yaitu Wira. 4. Lain hal dengan Romo, ia sampai sekarang masih hidup, namun dalam keadaan gila dan sepuh. Teruntuk lokasi tempatnya tidak diketahui karena untuk menjaga privasi keluarga. Kelima, kisah ini adalah kisah nyata dari keluarga Restu Wiratmaja, yang merupakan kisah santet paling kelam yang pernah ditulisnya. Nah, akhirnya kita sudah mengetahui dari semua kisah dari keluarga Pak Suryo, di mana keluarga Pak Suryo yang berjumlah 5 anggota keluarga, yaitu Pak Suryo, Bu Sumina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Hanya tersisa Romo yang selamat dari ganasnya santet Tembeskeor itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah santet Tembeskeor yang dialami oleh keluarga Pak Suryo. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Saya Samuel Yulianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.